Nah, sekarang kita bersama Deva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya ampun. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Agung Raka selaku sekretaris di Kabupaten Badung. Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Badung Bali. Badung. Oke. Nah, sedikit aja Pak, karena kita juga mau melanjutkan perjalanan ya. Alhamdulillah juga dapat kesempatan dan diperbolehkan langsung sama Bapak Agung Raka. Begini Pak, untuk dinas pariwisata di Bali ini, terutama di Kabupaten Badung, saya sangat memuji sekali, benar-benar terasa. Saya pertama kali kemarin ke Tanah Lot dan juga ke mana kemarin ya? Kemarin kita Bedugul ya. Dan itu terasa nyaman, aman, tentram. Yang mau saya tanyakan Pak, gimana sih Pak upaya pemerintah, terutama di dinas pariwisata ini, untuk mengupgrade atau meningkatkan daya tarik wisatawan untuk datang ke Bali ini? Ya, baik, terima kasih. Ya, pemerintah Kabupaten Badung tentu amat menyadari bahwa wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu membutuhkan adanya layanan kenyamanan. Nah, menyadari bahwa pariwisata ini adalah merupakan kurang lebih sektor penting gitu yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Bali dan Badung, maka pemerintah telah menempatkan sektor ini sebagai sektor prioritas. Nah, termasuk tentunya bagaimana kita memprioritaskan agar destinasi-destinasi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Badung ini betul-betul mampu menyuguhkan layanan hospitality, layanan keramah tamahan, sehingga setiap wisatawan yang datang itu betul-betul disuguhkan adanya suatu layanan yang dapat melahirkan memori atau kenangan yang indah, yang baik. Nah, upaya-upaya kita tentu pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata dan Badung itu membentuk yang disebut dengan kelompok-kelompok sadar wisata, yang disebut dengan kelompok Darwis. Darwis ini adalah embrio dari mereka yang diharapkan akan mampu menggetok tularkan budaya dan laku pariwisata yang di dalamnya itu menyuguhkan layanan keramah tamah yang baik. Ya. Nah, kelompok sadar wisata ini adanya di setiap destinasi wisata. Contohlah, kalau di Kabupaten Badung kita memiliki 45 daya tarik wisata yang saat ini cukup ramai dikunjungi. Kemudian kalau di Badung Selatan itu ada Pantai Pandawa. Di Pantai Pandawa ini kelompok sadar wisatanya betul-betul sangat luar biasa, karena Pantai Pandawa di situ betul-betul masyarakat di situ memiliki yang disebut dengan budaya wisata yang baik. Jadi setiap kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mereka sudah mempunyai standar pelayanan. Standar pelayanan tentunya dengan cara penyambutan wisatawan dengan ramah, dengan komunikasi yang baik, tentu kemudian menyampaikan informasi seputar destinasinya sesuai dengan standar yang telah dimiliki. Kemudian kemampuan bahasa juga, dan bagaimana mereka dengan bahasa tubuhnya sehingga wisatawan bisa merasa dilayani dengan baik. Kemudian demikian pula dengan destinasi lainnya. Ada Pulau Uluwatu yang di dalamnya juga menyajikan cukup banyak kesenian tradisional masyarakat setempat, yang di dalamnya menceritakan, mengisahkan tentang epos, Mahabharata, Ramayana. Nah, kemudian di situ ada tarian kecak juga di situ. Tentu ini akan membuat wisatawan itu menjadi semakin nyaman
sambil menikmati sunset, dia juga akan menikmati suguhan tarian tradisional maupun drama tari di situ. Nah, selain itu, pengelola objek wisata yang ada di Uluwatu dan di Kabupaten Badung secara umum sudah memiliki standar-standar layanan keramah tamahan yang tentunya di-create oleh kelompok sadar wisata itu tadi. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir nih Pak. Itu Pak, saya sangat merasakan toleransi yang besar untuk masyarakat. Nah, menyangkut tentang toleransi Pak, apa sih hal yang latar belakangnya Pak? Jadi sehingga terciptanya hubungan yang baik antara turis dengan masyarakat lokal, terutama masyarakat Bali gitu kan. Apa sih Pak yang latar belakangnya dari sikap toleransi yang dimiliki? Sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya toleransi merupakan budaya Nusantara. Pasti ya. Budaya Nusantara dan masyarakat Bali adalah sebagian besar juga masyarakat Nusantara yang merupakan hijrah dari Jawa juga ke Bali. Dan di samping itu, masyarakat Bali yang diwarisi oleh para tetua Bali itu sebuah filosofi yang adiluhung, filosofi yang dikenal dengan Trihita Karana. Trihita Karana, 3 hal yang dapat menyebabkan hidup ini bisa harmoni dan bahagia. Salah satunya harmoni dengan sesama, harmoni dengan pencipta, harmoni dengan lingkungan. Harmoni inilah prinsip-prinsip hidup harmoni ini adalah bagian dari cikal bakal lahirnya toleransi. Ketika kita mencoba untuk membuka toleransi kita, memberi ruang hati kita menerima manusia satu dengan lainnya di sekitar kita, itulah yang disebut dengan implementasi Trihita Karana itu sendiri. Itu yang dikenal dengan harmony with human being gitu. Oh iya. Iya. Itu. Gitu. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan Pak ya, tambahan. Iya, boleh. Nah, apakah benar nih dari anggaran pendapatan pariwisata di Bali, terutama di Kabupaten Badung ini, yang menjadi suatu destinasi utama bagi turis-turis, itu bisa menjadikan sebuah pendapatan bagi lansia-lansia yang ada di Kabupaten Badung? Benar? Sangat benar, karena pemerintah Kabupaten Badung telah menjanjikan bahwa pembangunan kepesertaan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Iya ya. Yang terlebih kami punya bupati sudah menetapkan sebuah kebijakan yang dengan misi tentu bagaimana terus menjaga, meningkatkan harmoni dan kebahagiaan masyarakat Badung ini yang dibangkai dengan filosofi tadi Trihita Karana itu. Jadi mewujudkan kebahagiaan masyarakat merupakan salah satu tugas tanggung jawab pemerintah. Oleh karenanya sebagian besar pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak hotel, restoran, dan retribusi pariwisata ini justru dialokasikan, diarahkan untuk mendorong, terus meningkatkan kehadiran pemerintah, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagaimana memberi santunan kepada para lansia, termasuk memberi santunan kepada penunggu pasien, kemudian memberikan bantuan sosial kepada para penggiat seni dan budaya, termasuk juga menyisihkan pendapatan bagaimana untuk diporsikan membangun masyarakat desa kita. Karena membangun desa adat itu adalah bagian dari membangun seni dan fondasi pariwisata itu sendiri. Karena pariwisata Bali, pariwisata budaya itu bersumber dari adanya desa dan desa adat. Masyarakat itulah yang menjadi pelakunya, sehingga komitmen pemerintah mengalokasikan, menyisihkan anggaran pendapatan dari sektor pariwisata ini untuk diarahkan membangun desa dan desa adat ini, diharapkan akan kembali, akan menjaga agar pariwisata budaya sebagai ikon pariwisata Bali ini tetap terpelihara, terjaga, dan masyarakat desa yang menggeluti budaya pertanian, menggeluti aktivitas menjaga seni dan budaya ini akan tetap dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan. Inilah spirit pembangunan pariwisata berkelanjutan. Oh, nice banget. Benar-benar ngerasa kayak udah nggak bisa berkata-kata lagi karena luar biasa dunia pariwisatanya Bali, Kabupaten Badung ini
bisa menjadi ikon yang menginspirasi wilayah-wilayah di Nusantara ya Pak ya. Oh iya, satu Panji, baru saya ingat bahwa di Panji itu ketika mendarat itu airport Igusti Ngurah Rai di Tuban itu adalah wilayah Badung. Wilayah Badung, makanya Badung ini menjadi etalase pintu gerbang masuknya pariwisata mancanegara itu di Bali dan di Indonesia. Indonesia juga. Iya. Wow, keren banget teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk datang liburan ke Kabupaten Badung. Silakan datang ke Bali, ke Kabupaten Badung. Kami siap menyambut 24 jam. Wow, terima kasih banyak atas keramah tamahannya Pak dan kesempatan waktunya. Mungkin Bapak nanti bisa nonton Gym Podcast. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya sangat mengucapkan sangat terima kasih banyak atas kesempatan waktunya juga. Dan untuk teman-teman yang suka dengan video kami, jangan lupa like, subscribe, dan share. Juga jangan lupa untuk datang menikmati liburan kalian ke destinasi Kabupaten Badung di pariwisatanya ya. Ada apa aja Pak? Ada Pantai Pandawa, juga lagi ada murah ya tiket pesawatnya ya di Bandar Udara Igusti Ngurah Rai ya. Iya. Gitu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.